Baik, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam Bapak Imam. Perkenalkan kami dari kelompok 8, dan kami pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan mengenai pengaruh media sosial terhadap niat investasi Gen Z di Jabodetabek, peran mediasi sikap dan norma subjektif. Selanjutnya pada bagian latar belakang, penelitian ini berfokus bagaimana media sosial mempengaruhi niat investasi Gen Z di wilayah Jabodetabek. Saat ini, Gen Z sangat mengandalkan dunia digital sebagai sumber utama informasi mereka, termasuk terkait dengan investasi. Penetrasi internet dan media sosial yang tinggi membuat Gen Z mendapatkan informasi investasi dengan sangat cepat. Namun tantangannya adalah banyak investor baru yang mulai berinvestasi tanpa pemahaman resiko dan literasi keuangan yang memadai. Di pasar modal sendiri, lebih dari 50% dari investornya berusia di bawah 30 tahun, sehingga Gen Z menjadi kelompok demografis yang sangat dominan dalam aktivitas investasi digital. Dari kondisi ini muncullah sebuah research gap, yaitu masih terbatasnya penelitian yang secara spesifik menguji pengaruh media sosial terhadap niat investasi Gen Z dengan variabel mediasi attitude dan subjective norms. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain causal explanatory untuk melihat hubungan sebab akibat antar variabel. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner online melalui Google Form dengan metode non-probability sampling dan purposive sampling. Kriteria dari responden kami adalah Gen Z berusia 18-24, berdomisili di Jabodetabek, pengguna aktif media sosial, dan memiliki pengalaman atau niat untuk berinvestasi. Pada penelitian ini, sosial media merupakan variabel independennya, investment intention sebagai variabel dependent, lalu juga ada attitude dan subjective norms sebagai variabel mediasi. Hipotesis yang diuji adalah H1, sosial media berpengaruh positif dan signifikan terhadap attitude. H2, sosial media berpengaruh positif dan signifikan terhadap subjective norms. H3, attitude berpengaruh positif dan signifikan terhadap investment intention. H4, subjective norms berpengaruh positif dan signifikan terhadap investment intention. H5, attitude secara signifikan memediasi pengaruh sosial media terhadap investment intention. Dan H6, subjective norms secara signifikan memediasi pengaruh sosial media terhadap investment intention. Nah, untuk distribusi frekuensi, mayoritas responden kami berusia 18-25 tahun, 84,2%, dan domisilinya di wilayah Jakarta yang dominan, 29,7%. Selain itu, sebagian besar dari responden memiliki pengeluaran bulanan antara 1 juta hingga 5 juta rupiah, sebesar 61%. Karakteristik ini menunjukkan bahwa populasi penelitian didominasi oleh Gen Z, pengguna aktif sosial media di Jabodetabek dengan tingkat pengeluaran bulanan yang cenderung menengah. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian analisis penelitian. Pertama kita melihat statistika deskriptif untuk melihat gambaran umum jawaban responden. Pada slide ini kita melihat data untuk variabel sosial media dan juga attitude. Nah, berdasarkan data yang kami peroleh dengan menggunakan skala Likert 1-7, untuk nilai sosial media memperoleh range 5,84 hingga 6,27, yang berarti responden Gen Z di Jabodetabek ini tergolong sangat aktif menggunakan sosial media dan juga cukup sering terpapar dan mengonsumsi konten-konten mengenai investasi. Kemudian untuk variabel attitude atau sikap berkisar antara 6,07 hingga 6,3, yang berarti bahwa responden memiliki persepsi yang sangat positif mengenai investasi. Untuk subjective norms, nilai rata-ratanya berkisar antara 5,94 hingga 6,35. Angka ini menunjukkan bahwa responden cukup merasa bahwa persetujuan orang lain itu memiliki peran penting dalam keputusan mereka berinvestasi. Terakhir, untuk variabel dependent kita, yaitu investment intention, rata-ratanya juga tinggi, yaitu kisaran 6,17 hingga 6,27. Hal ini mengindikasikan bahwa responden memiliki niat yang kuat untuk berinvestasi, yang mana niat ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh exposure media sosial yang dijelaskan sebelumnya. Setelah melihat gambaran data, kita masuk ke pengujian kualitas instrumen, yaitu uji validitas dan juga reliabilitas. Dimulai dari variabel independen, sosial media, bisa teman-teman melihat pada tabel sisi kiri yang di-highlight kuning, nilai signifikansi untuk seluruh indikator SM berada di bawah 0,05 atau 5%. Ini berarti seluruh item pertanyaan untuk variabel sosial media dinyatakan valid. Kemudian untuk reliabilitasnya itu nilai Cronbach alpha yang diperoleh adalah 0,757, yang berarti nilainya lebih besar daripada 0,6, maka data variabel sosial media ini dinyatakan reliable dan juga konsisten.
Berikutnya adalah pengujian untuk variabel mediasi pertama yaitu attitude. Sama seperti sebelumnya, hasil uji validitas pada tabel sebelah kiri menunjukkan bahwa seluruh indikator ATT atau attitude memiliki nilai signifikansi yang memenuhi syarat, sehingga dinyatakan valid. Untuk uji reliabilitasnya, Cronbach alpha yang diperoleh adalah 0,6445. Meskipun angkanya sedikit lebih rendah dibandingkan variabel sebelumnya, nilai ini masih di atas ambang 0,6. Dengan demikian, instrumen untuk variabel attitude juga dinyatakan reliable. Selanjutnya untuk variabel mediasi kedua yaitu subjective norms. Hasil uji validitas menunjukkan seluruh item pernyataan SN1 hingga SN6 memiliki signifikansi yang di bawah 5% yang ditandai dengan highlight kuning, maka variabel ini dinyatakan valid. Sementara itu untuk uji reliabilitasnya, nilai Cronbach alpha-nya yang didapatkan adalah 0,7258. Nilai ini jauh di atas 0,6 sehingga instrumen pengukuran untuk subjective norms dinyatakan reliable. Dengan demikian, sejauh ini instrumen penelitian kami terbukti layak untuk digunakan dalam pengujian hipotesis. Jadi yang terakhir kami ingin menguji validitas dan reliabilitas variabel dependen kami yaitu variabel investment intention. Nah, dari uji validitasnya dapat dikatakan bahwa investment intention itu valid untuk dilakukan analisis faktor karena nilai signifikansinya berada di bawah tingkat alfa 5%. Lalu untuk reliabilitasnya, investment intention dapat dikatakan sudah reliable karena nilai Cronbach alpha-nya memperoleh nilai 0,82 atau lebih kecil dari 0,6. Lalu setelah menguji validitas dan reliabilitas dari masing-masing variabel, kami juga melakukan uji asumsi klasik. Dengan uji asumsi klasik yang pertama yang kami lakukan adalah uji skewness atau kurtosis untuk melihat apakah data sudah terdistribusi dengan normal. Nah, dengan melihat nilai probabilitas skewness atau kurtosisnya yaitu 0,86, di mana angka ini lebih besar dari alfa 5%, didukung dengan grafik di samping kanan, dapat terlihat bahwa titik-titiknya sudah mendekati garis linear, dapat disimpulkan bahwa data yang kami gunakan itu terdistribusi dengan normal. Uji asumsi klasik yang kedua yaitu uji rantas untuk melihat apakah adanya autokorelasi pada model regresinya. Nah, untuk hasil uji rantas kami itu nilai signifikansinya memperoleh nilai sebesar 0,04 yang lebih kecil dari batas signifikansi 0,05. Dengan demikian, model regresi mengalami autokorelasi yang artinya terdapat hubungan sistematis antara residual dalam rangkaian. Lalu uji asumsi klasik yang terakhir yaitu uji variance inflation factor untuk melihat apakah adanya multikolinearitas di antara variabel. Untuk uji ini kami mendapatkan hasil bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai VIF kurang dari 10, yang mana model regresi tidak mengalami multikolinearitas sehingga variabelnya itu tidak saling berkorelasi tinggi, jadi pantas digunakan untuk analisis regresi yang akan kami lakukan. Setelah melakukan semua uji asumsi klasik, kami melakukan regresi dan uji hipotesis untuk melihat apakah terdapat pengaruh-pengaruh antara variabel independen dan variabel mediasi terhadap variabel dependennya yaitu investment intention. Dengan catatan persamaan 1 itu untuk melihat untuk menguji hipotesis 1, persamaan 2 untuk menguji hipotesis 2, persamaan 3 untuk menguji hipotesis 3 dan 4, lalu persamaan 1 digabung dengan persamaan 3 untuk menguji hipotesis 5, dan persamaan 2 digabung dengan persamaan 3 itu untuk menguji hipotesis 6. Pertama, untuk hipotesis ke-1, hasil regresi menunjukkan bahwa sosial media berpengaruh positif dan signifikan terhadap attitude dengan nilai probabilitas 0,000 lebih kecil dari 0,05, artinya semakin tinggi paparan konten investasi di media sosial, maka semakin positif sikap Gen Z terhadap investasi. Jadi hipotesis ke-1 diterima. Lalu untuk hipotesis kedua, hasilnya juga serupa. Sosial media berpengaruh positif dan signifikan terhadap subjective norms dengan p-value 0,000 lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak konten finansial di media sosial, maka semakin kuat pula dorongan sosial atau pengaruh lingkungan untuk berinvestasi pada Gen Z. Maka hipotesis kedua diterima. Selanjutnya, pada hipotesis ketiga, attitude terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap investment intention dengan p-value 0,000 lebih kecil dari 0,05, jadi semakin positif sikap terhadap investasi, maka semakin tinggi niat Gen Z untuk mulai berinvestasi, sehingga hipotesis ketiga diterima. Kemudian hipotesis keempat, subjective norms berpengaruh positif dan signifikan terhadap investment intention dengan p-value 0,000
lebih kecil dari 0,05. Artinya dorongan dari teman, keluarga, dan lingkungan sosial turut meningkatkan niat Gen Z untuk berinvestasi, maka hipotesis keempat diterima. Selanjutnya, kami melakukan uji mediasi menggunakan Sobel Test untuk hipotesis kelima, yaitu apakah attitude memediasi pengaruh sosial media terhadap investment intention, dan nilai Z-Sobel sebesar 1,087 lebih kecil dari 1,96, artinya mediasi tidak signifikan dan H5 ditolak. Dengan kata lain, social media tidak memengaruhi niat investasi Gen Z melalui attitude. Untuk hipotesis ke-6, yaitu mediasi melalui subjective norms, nilai Z-Sobel adalah 1,856, juga masih di bawah 1,96. Maka mediasi tidak signifikan dan hipotesis ke-6 ditolak. Artinya, sosial media tidak memengaruhi niat investasi Gen Z melalui subjective norms. Nah, dari keseluruhan hasil, 4 hipotesis utama diterima, yang berarti media sosial secara langsung memengaruhi attitude dan subjective norms, serta keduanya secara langsung memengaruhi investment intention. Namun, peran mediasi tidak terbukti, sehingga pengaruh media sosial terhadap niat investasi Gen Z terjadi secara langsung tanpa melalui attitude maupun subjective norms sebagai variabel perantara. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dari penelitian kelompok kami. Pada bagian ini, pertama, penggunaan media sosial tentang investasi terbukti mendorong sikap yang lebih positif terhadap investasi. Yang kedua, media sosial juga memperkuat norma subjektif, yaitu rasa bahwa orang-orang penting di sekitar kita mendukung keputusan untuk berinvestasi. Yang ketiga, baik sikap maupun norma subjektif ini sama-sama meningkatkan niat responden untuk mulai berinvestasi. Namun, secara statistik, keduanya tidak berperan sebagai mediator antara media sosial dan niat investasi, sehingga ada jalur lain yang perlu dieksplor di penelitian berikut. Masuk ke implikasi teoritis, temuan ini memperkuat teori planned behavior di konteks digital. Meskipun sumber informasinya adalah media sosial, faktor kognitif berupa sikap dan faktor sosial berupa norma subjektif tetap menjadi prediktor penting niat investasi. Di saat yang sama, penolakan efek mediasi menunjukkan bahwa pengaruh media sosial kemungkinan tidak hanya lewat sikap dan norma, tapi juga lewat mekanisme lain, seperti kepercayaan atau persepsi resiko. Nah, ini membuka ruang untuk pengembangan model teori yang lebih kaya lagi di studi berikutnya. Berikutnya, implikasi manajerial. Bagi lembaga keuangan maupun content creator, hasil ini bisa menjadi berarti bahwa media sosial perlu diisi oleh konten yang lebih edukatif, informatif, dan juga kredibel, supaya bisa membentuk sikap positif terhadap investasi. Platform juga sebaiknya dimanfaatkan untuk membangun komunitas investasi yang sehat, contohnya melalui kolaborasi dengan figur otoritas yang bisa dipercaya. Selain itu, kampanye perlu menonjolkan manfaat konkret berinvestasi dan selalu disertai oleh ajakan bertindak yang jelas, sehingga audiens tidak hanya paham, tapi juga terdorong untuk mengambil langkah-langkah investasi yang tepat. Selanjutnya, implikasi etika dan juga sosial. Karena media sosial sangat berpengaruh, lembaga keuangan punya tanggung jawab etis untuk transparan soal resiko dan menghindari klaim keuntungan yang berlebihan. Penggunaan influencer juga perlu diseleksi, memastikan bahwa influencer tersebut memang kompeten di bidang keuangan dan mencantumkan disclaimer yang memadai. Selain itu, konten sebaiknya berkontribusi pada literasi keuangan digital, namun tetap tidak melupakan kelompok yang akses digitalnya terbatas. Misalnya, dengan mengkomunikasikan kampanye online dan edukasi keuangan offline. Terakhir, ke bagian keterbatasan dan saran. Untuk keterbatasan pada penelitian ini, responden penelitian kami masih didominasi oleh Gen Z berusia 18-25 tahun yang tinggal di wilayah Jakarta dan Bogor, sehingga hasilnya belum bisa digeneralisasi ke seluruh populasi calon investor muda di Indonesia. Karena itu, penelitian selanjutnya disarankan memperluas cakupan usia dan juga wilayah. Dari sisi praktiknya, lembaga keuangan dapat memanfaatkan media sosial secara lebih intensif untuk kampanye yang sekaligus membangun citra positif, menguatkan norma sosial, juga menanamkan literasi keuangan serta pemahaman resiko sejak dini.